Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Semoga pada pagi hari ini kalian dalam keadaan yang baik dan sehat, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran daring secara lancar. Anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar materi pertama kita, yaitu bab 1 di bagian kerajinan serat alam. Kita akan membahas tentang pengertian dan juga jenis dan karakteristik serat alam itu seperti apa. Pengertiannya, untuk bahan serat merupakan suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Kita bisa mengambil contoh bahan serat dari biji kapas. Biji kapas itu saat kita olah menjadi serat, maka serat tersebut terdiri dari komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Selanjutnya, jenis dan karakteristik bahan serat. Di sini, bahan serat alam yang dimaksud adalah bahan serat organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimia, sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu tumbuhan, kedua hewan, dan ketiga mineral. Dalam hal ini, kita akan mempelajari dan fokus saja pada bahan dari tumbuhan dan hewan. Yang pertama, serat dari tumbuhan. Di sini ada gambar tentang serat ya dari tumbuhan. Bisa kalian simak dan perhatikan gambar tersebut. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Adapun serat alam yang berasal dari tumbuhan diklasifikasi menjadi 4, yaitu apa saja? Mari kita simak. Yang pertama, A. Serat dari biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya, biji dari pohon kapas dan kapuk. Meskipun begitu, saat ini kapas dan kapuk sudah jarang digunakan untuk bahan baku produk tekstil. Di bawah ini ada gambar contoh dari biji kapas yang dihasilkan dari pohon kapas. Selanjutnya, yang B, serat dari batang. Setiap tumbuhan memiliki batang. Strukturnya dihasilkan tumbuhan yang tidak sama satu dengan lainnya. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang memiliki kambium ataupun tidak memiliki kambium. Contohnya, batang pohon anggrek, batang pohon melinjo atau ganemon, mahkota dewa, beringin, yonokori, flax, jute, rosella, henap, rami, urina, kenaf, dan sun. Dan di bawah ini saya sertakan contoh gambar. Tidak semua dari jenis dari contoh yang disebutkan, hanya beberapa saja, yaitu ada batang rosella, batang jute, dan juga batang rami. Selanjutnya yang C, serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daun tidak banyak.
Namun, banyak yang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produk tekstil. Contohnya, serat daun mending atau purun tikus, daun nanas, daun pandan berduri, daun eceng gondok, daun abaka, daun sisal, dan daun hennequin. Di bawah ini ada contoh 3 dari beberapa yang disebutkan dari contoh tadi. Ada daun sisal seperti ini, contoh daunnya, kemudian daun eceng gondok, dan juga daun hennequin. Di sini saat kita melihat sekilas, antara daun sisal dan daun hennequin itu hampir sama, hampir mirip. Dari jenisnya hampir sama ya, tapi di sini berbeda. Bentuk pohonnya, bentuk daunnya memang mirip, tapi berbeda. Untuk yang berikutnya, yang D, serat berasal dari buah. Tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beragam. Namun, yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat tidaklah banyak. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Yang diambil adalah sebutnya. Sedangkan untuk buah dikonsumsi, tidak diproduksi ya menjadi tekstil, bahan tekstil. Tapi untuk sabutnya bisa diproduksi, diambil seratnya. Kemudian yang berikutnya kita bahas tentang serat hewan. Serat hewan juga merupakan serat yang biasanya diproduksi menjadi sebuah tekstil. Di sini akan kita bahas lebih lanjut tentang serat hewan itu seperti apa. Jadi serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa. Kenapa? Karena serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus. Dan sifat dari serat hewan itu sangat menghangatkan, sehingga orang-orang yang tinggal di daerah Eropa akan tetap terasa hangat saat musim dingin itu berlangsung. Untuk bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya yaitu adalah bulu. Dan bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil diantaranya adalah serat stapel dan juga serat filamen. Apa itu serat stapel? Jadi, serat stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contoh, ada serat yang dihasilkan dari hewan seperti domba, alpaka, unta, kasmir, mohair, kelinci, dan vicuna. Sedangkan rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Sebenarnya dari hewan yang disebutkan tadi juga digunakan untuk produk tekstil ya. Tapi memang yang biasa digunakan untuk rambut hewan yang paling banyak itu adalah yang berasal dari bulu domba. Nah, mungkin anak-anak perlu tahu perbedaan antara hewan seperti alpaka, kasmir, mohair, dan vicuna. Seperti apa hewannya? Saya kira untuk domba, kelinci, unta, anak-anak pasti sudah sangat familiar, sehingga ibu berikan lampiran contoh gambar di sini seperti hewan kasmir, alpaka, dan mohair. Oke, anak-anak silakan perhatikan di sini di antara hewan tersebut ya. Untuk hewan kasmir, hewan ini adalah jenis dari hewan domba ya, dari kambing, jenisnya kambing. Tapi mereka tinggal di daerah yang jauh di sana, di daerah pegunungan, dan disebut sebagai kasmir.
Sedangkan alpaka, hewan ini juga jenisnya mirip seperti domba, tapi berbeda ya, dengan memiliki ketebalan bulu yang lebat dan nanti bisa digunakan sebagai wool bulunya. Untuk pembuatan bulu, orang yang produksi tidak perlu membunuh binatang tersebut, tapi hanya diambil bulunya saja dengan cara dicukur. Untuk hewan berikutnya, di sini ada mohair ya, yang kita sebut dengan kambing Anggora. Selanjutnya, ini ada vicuna, contoh hewan tadi ya, yang berasal dari stapel seratnya. Yang B, serat dari filamen. Jadi filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Jadi serat ini nanti bisa kita gunakan untuk membuat produk tekstil ya, seperti kain dan lain-lain. Contohnya ada di sini lampiran dari kepompong ulat sutra. Jadi anak-anak, untuk hari ini materi kita sudah selesai ya. Kita membahas materi bab 1, yaitu di bab kerajinan bahan alam. Kerajinan bahan alam ya, serat alam yang dihasilkan dari tumbuhan dan juga hewan. Terima kasih anak-anak untuk pagi hari ini. Semoga materinya hari ini bisa terserap dengan baik. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.